Semua hadir. Ya, semua semangat datang sekolah ya. Walaupun di luar lagi hujan, cuacanya tidak bagus, tetapi anak masih semangat untuk datang ke sekolah. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Nah, mari kita berdoa. Siapa yang sekarang dapat tugas untuk memimpin doa? Saya Bu. Ya, Indah, silakan ke depan. Berdiri semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Terima kasih Indah sudah memimpin doa. Nah, hari ini Ibu juga mengingatkan anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, apa saja yang harus dilakukan untuk mematuhi protokol kesehatan? Memakai masker. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Semua masih ingat ya tentang protokol kesehatan. Kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ingat, anak-anak harus selalu mencuci tangannya. Nah, sekarang mari kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Salah satu lagu wajib ya. Anak-anak tahu lagunya? Tahu. Sekarang Ibu punya video pembelajarannya. Mari kita nyanyi sama-sama ya. Sekarang Ibu putarkan lagunya. Yaitu tadi lagu wajib Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Sekarang mari kita lakukan apa? Tepuk Tepuk PPK. PPK. Masih ingat anak dengan tepuk PPK? Masih. Baik, sekarang Ibu yang pimpin tepuk PPK. Silahkan berdiri semua. Berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, silahkan duduk anak-anak. Kita sudah melakukan tepuk PPK. Kita sudah menyanyikan lagu wajib. Nah, sekarang Ibu ingin tanya sama anak-anak ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat? Masih. Kemarin kita belajar tentang apa IPA-nya? Bagian-bagian tumbuhan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Anak masih ingat bagian-bagian tumbuhan? Masih.
saja? Yang bisa coba angkat tangan, apa saja bagian-bagian tumbuhan? Coba Ginantri. Akar, batang, daun, buah, bunga. Iya, bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, buah. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, kan bagian-bagian tumbuhan itu memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi akar ada yang masih ingat? Apa fungsi akar? Coba ingat. Menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ya, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian batang juga memiliki fungsi. Apa fungsinya? Ada yang masih ingat? Saya Bu, Indah lagi. menghantarkan air dan mineral ke seluruh bagian tubuh. Yang tadi akar berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian batang juga berfungsi untuk menghantarkan air dan mineral ke seluruh tumbuhan. Selain itu ada daun. Siapa yang bisa menyebutkan fungsi daun? Coba Lana. Tempat memasak makanan. Ya, daun tempat memasak makanan. Tumbuhan juga memasak makanannya sendiri untuk kelangsungan hidupnya. Nah, ibu ingin bertanya, anak-anak hari ini sudah sarapan semua? Sudah sarapan semua. Anak sarapan apa? Coba, Indah tadi sarapannya apa? Nasi sama telur. Nasi sama telur. Masak sendiri apa dimasakin sama ibu? Dimasakin sama kakak. Ya, kalau kalian lapar, kalian pasti pergi ke dapurnya, tinggal makan dimasakin oleh orang tua. Kalau tumbuhan dia memasak sendiri. Kemudian apa namanya, kalau hewan merasa lapar, apa yang dilakukan? Coba Indah. Berburu atau mencari makanan. Ya, hewan-hewan kalau merasa lapar dia akan pergi mencari makanan, baik hewan yang memakan tumbuhan atau hewan yang memakan daging. Nah, materi kita hari ini itu tentang fotosintesis, proses paling penting di bumi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti melalui tayangan video pembelajaran, ibu harapkan anak-anak dapat menganalisis kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesisnya. Kemudian yang kedua, nanti ibu harapkan anak-anak dapat mengamati atau melalui pengamatan anak dapat menguraikan proses fotosintesis dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita ya anak-anak ya. Nah, nanti ibu harapkan anak-anak mampu menjawab soal-soal atau tugas-tugas yang ibu berikannya dari tujuan pembelajaran kita tadi. Nah, sekarang ibu punya video pembelajaran. Silakan anak-anak simak baik-baik video pembelajarannya seperti yang tadi ibu katakan ya. Nanti ibu akan memberikan anak-anak tugas kelompok dan tugas mandiri. Jadi anak-anak simak baik-baik video pembelajarannya supaya nanti anak-anak bisa menjawab tugas-tugas yang ibu berikan. Sekarang ibu putarkan videonya. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa
dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan, contohnya makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, komen. Yaitu tadi video pembelajaran tentang proses fotosintesis. Tadi anak-anak sudah menyimak videonya dengan baik ya. Nah, dari video tadi sekarang Ibu ingin bertanya, apa itu fotosintesis? Coba angkat tangan yang bisa. Fotosintesis adalah proses apa di daun ya? Coba Ginantri. Memasak di daun. Ya, fotosintesis itu proses membuat makanan atau memasak makanannya. Nah, untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan memerlukan bahan-bahan. Nah, untuk melakukan fotosintesis juga tumbuhan memerlukan bahan. Sama seperti anak-anak atau orang tua anak-anak di rumah, jika ingin memasak pasti dia memerlukan bahan-bahan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis? Apa saja yang pertama? Air. Air ya Ginantri. Yang kedua? Lana? Cahaya matahari. Cahaya matahari. Lagi Ida? Karbon dioksida. Iya, karbon dioksida. Untuk memasak makanannya, tumbuhan memerlukan air,
karbon dioksida dan cahaya matahari. Jadi untuk menjaga tumbuhan, anak-anak juga harus melestarikan tuh tumbuhan. Nah tadi tumbuhan melakukan fotosintesis, apa yang dihasilkan? Oksigen. Iya, indah, oksigen. Tumbuhan menghasilkan oksigen pada saat fotosintesis. Nah, oksigen itu adalah udara bersih yang anak-anak hidup setiap harian. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen. Jadi kita harus menjaga tumbuhan supaya tetap lestari. Nah, sekarang Ibu akan bentuk anak-anak menjadi 3 kelompok ya. Nah, pada pertemuan kemarin Ibu sudah membuat kelompok. Kalian kan sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, seperti biasa. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, sekarang anak-anak bisa tentukan siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Ya, anak-anak tadi kita sudah membuat kelompok ya. Semua sudah duduk dengan anggota kelompoknya sudah? Sudah. Ada yang belum dapat kelompok? Sudah. Nah, sekarang Ibu punya LKPD. Nah, seperti biasa ini lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu berikan ini di setiap kelompok ya. Anak-anak kerjakan bersama anggota kelompoknya ya. Kalian diskusikan. Nah, sebelum kalian diskusi, jangan lupa isi nama dulu ya. Isi dulu anggota kelompoknya siapa saja. Kemudian kalian baca petunjuknya. Dibaca petunjuk yang ada pada LKPD ya. Nanti anak kerjakan bersama kelompoknya. Kalian diskusikan ya. Ibu bagikan. Silakan isi nama dulu seperti yang Ibu Guru tadi bilang. Isi nama dulu ya. Isi nama anggota kelompoknya. Nah, nanti selama diskusi jika anak-anak kurang mengerti atau ada yang belum paham, silakan bertanya sama Ibu ya. Langsung bertanya. Langsung aja diisi.
Ini apa yang dihasilkan? Pertanyaannya. Ya, apa yang dihasilkan? Oksigen. Lalu yang disuruh itu dari mana? Yang lembar itu? Oh, ini cari boleh di sini juga boleh sama dia ya. Silakan kita sama yang kita temuin. Yang ini bisa sama dia. Yang ibu ketik ini juga bisa ya, sama yang mengajar saya ketik. Semuanya ada ya, semuanya ada diksi penjelasan di situ. Silakan diskusi sama anggota kelompoknya ya, bantu temannya mengerjakan tugasnya ya. Bagaimana anak sudah selesai semua? Sudah, kalau sudah selesai, mari kita presentasikan hasil diskusi anak-anak. Nah, sebelum kita lakukan presentasi, mari kita apa? Ice breaking. Ibu punya ice breaking. Ayo kita lakukan ice breaking nanti. Ibu akan tayangkan videonya. Anak-anak ikuti gerakannya ya. Coba berdiri semua. Coba berdiri semua. Cari tempat yang bagus ya. Silakan. Cari tempat yang bagus. Sudah. Sudah sekarang. Ibu
Ibu tayangkan videonya. Kita ikuti sama-sama ya. Ya sudah selesai, silakan duduk. Bagaimana anak-anak, senang? Habis SBK? Senang. Senang dengan SBK yang Ibu berikan? Nah, udah lemas semua? Sudah. Jadi kita sudah menggerakkan tangan, gerakan kaki ya, sudah lemas semua? Sudah. Sekarang mari kita presentasikan LKPD-nya. Kita mulai dari kelompok siapa mau duluan? Angkat tangan atau Ibu tunjuk kelompok 1? Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1. Silakan di sini kelompok 1 jadi maksudnya. Ya. Rizka bisa sini Rizka. Ya, oke ketemu lagi sini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Proses fotosintesis. Nomor 1, air. Air yang diperoleh tumbuhan berasal dari tanah. Air akan diserap oleh akar, kemudian ke batang dan tumbuhan terutama daun. Nomor 2, cahaya matahari. Cahaya matahari bertugas untuk menyempurnakan proses fotosintesis. Nomor 3, karbon dioksida. Karbon dioksida berasal dari gas yang dihembuskan manusia dan hewan. Saat bernafas, karbon dioksida juga berasal dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Nomor 4, oksigen. Hasil akhir dari proses fotosintesis menghasilkan makanan dan oksigen. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Sama. Tadi kelompok 1 proses fotosintesis
fotosintesis itu bahan yang diperlukan itu ada apa? Air, cahaya matahari, dan karbon dioksida. Kemudian yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu apa tadi? Oksigen, makanan dan oksigen. Yang kelompok 2 dan kelompok 3 bagaimana, sama? Sama. Ya, bagus. Untuk kelompok 1 ya jawabannya sudah benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan ke depan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Air yang diperoleh tumbuhan berasal dari tanah. Air akan diserap oleh akar, kemudian ke batang dan tumbuhan termasuk daun. Karbon dioksida berasal dari gaya yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernapas. Karbon dioksida juga berasal dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik dan sebagainya. Cahaya bertugas yang menggunakan proses fotosintesis. Oksigen hasil akhir proses fotosintesis menghasilkan makanan dan oksigen. Ya, bagaimana kelompok 1 dan kelompok 3? Jawaban dari kelompok 2? Sudah bagus. Sudah bagus. Sama ya seperti kelompok 1 yang sudah benar jawabannya. Sama tadi, bahan yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis itu ada air, ada cahaya matahari, dan karbon dioksida. Tadi yang dihasilkan tumbuhan saat fotosintesis apa? Oksigen. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Ya, tadi kelompok 2 sudah melakukan presentasi. Sekarang kelompok 3 silakan. Kelompok 3. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan diseluruhkan oleh batang sampai ke daun. Nomor 2. Karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dari hewan saat bernapas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. 3. Energi cahaya matahari. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Nomor 4. Oksigen. Proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernapas. Iya, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Ada tanggapan? Sama? Sama ya, jawabannya sama, betul semua juga dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Nah, kalian semua sudah dapat giliran presentasi? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah dapat giliran untuk presentasi. Nah, sekarang coba lihat tadi. Hari ini kan kita belajar tentang fotosintesis. Apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan fotosintesis pada tumbuhan? Bayu? Air. Dina? Cahaya matahari. Ginandri? Karbon dioksida. Ya. Tumbuhan memerlukan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang ke daun. Kemudian karbon dioksida, gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernapas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari apa? Dari kendaraan bermotor dan pabrik ya, dan sebagainya. Kemudian ada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari diserap oleh daun.
untuk menyempurnakan proses fotosintesis. Nah, dari hasil fotosintesis ini apa yang dihasilkan? Indah? Oksigen. Oksigen. Selain oksigen apa lagi yang dihasilkan? Makanan. Makanan. Iya, fotosintesis atau hasil proses fotosintesis ini adalah makanan dan oksigen. Makanan akan disalurkan ke batang ya untuk tumbuhan bisa tumbuh lebih besar ya, untuk tumbuhan tumbuh lebih besar. Nah, sisa-sisa dari makanan yang disalurkan ke batang akan disimpan di buah dan di umbi. Itu ya sisa-sisa makanannya. Kemudian oksigen, apa fungsi oksigen? Yang dikeluarkan oleh tumbuhan itu apa oksigennya? Untuk manusia dan hewan bernafas. Iya, oksigen untuk manusia dan hewan bernafas. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Ya, kalian menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan kalian hirup, kalian keluarkan karbon dioksida dan dihirup lagi oleh tumbuhan, diubah menjadi oksigen. Jadi kita harus apa? Menjaga Tuhan. Ya, menjaga tumbuhan, melestarikan tumbuhan ya, supaya udaranya tetap bersih, lestari ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Hari ini kita belajar apa? Fotosintesis. Fotosintesis. Hari ini kita sudah belajar tentang fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Ayo angkat tangan. Proses apa fotosintesis? Minantri? Proses memasak sendiri. Proses memasak apa? Makanan. Ya, fotosintesis itu proses tumbuhan memasak makanan. Nah, untuk memasak makanan, apa saja yang diperlukan tumbuhan? Bahan-bahannya, Indah? Air, cahaya matahari, dan karbon dioksida. Ya, untuk memasak makanannya, tumbuhan memerlukan air, cahaya matahari, dan karbon dioksida. Nah, setelah memasak makanan, kan tumbuhan menghasilkan makanan. Selain makanan, apa yang dihasilkan tumbuhan? Oksigen. Oksigen. Iya, itu tadi ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Dari pembelajaran kita tadi, ada yang anak-anak belum pahami? Sudah paham semua? Sudah. Ada yang belum dimengerti? Tidak. Tidak. Sudah? Mengerti semua? Sudah? Sudah. Nah, selama mengikuti pembelajaran dari awal sampai hari ini, nah sampai ini, bagaimana perasaan anak-anak? Senang. Senang. Di bagian mananya senang anak-anak? Di kegiatan apa yang anak senangi? Ice breaking. Ice breaking. Diskusinya senang? Senang. Anak-anak senang pada saat ice breaking dan diskusi. Nah, tadi kita sudah menyimpulkan pembelajaran dan kita sudah melakukan refleksi. Dan sekarang Ibu punya soal evaluasi seperti biasa ya. Nah, ini soal evaluasinya nanti anak-anak kerjakan sendiri, tidak berkelompok lagi ya. Nah, nanti untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi yang Ibu berikan tadi, jadi anak-anak kerjakan soal evaluasinya sendiri, jangan berkelompok lagi ya, kerja sendiri. Ibu bagikan sekarang. Sudah semua evaluasi? Sudah. Kalau sudah, diisi nama dan nomor absennya ya. Silahkan dikerjakan dengan baik.
berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasinya.
Dan yang nilainya sudah memenuhi KKM, Ibu akan berikan pengayaan ya. Untuk besok kalian pelajari tentang gininya ya, apa namanya, perubahan wujud benda. Ya, pelajari di rumah perubahan wujud benda. Sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu daerah. Anak-anak tahu lagu Juru Pencar? Tahu. Nah, di sini kita punya videonya. Anak-anak ikuti ya, Ibu tayangkan videonya. Pembelajaran tadi kita awali dengan doa, dan pembelajaran hari ini juga kita akhiri dengan doa. Sekarang